Shalom dan salam hidup sehat. Pada saat ini, saya Dr. Gigi Weni Nusawakan akan memberikan sedikit materi mengenai kebiasaan buruk yang dapat merusak gigi dan mulut. Kebiasaan adalah perilaku yang diulang-ulangi, dan kebiasaan buruk adalah perilaku buruk yang diulang-ulangi. Oral habit atau kebiasaan mulut atau kebiasaan buruk pada mulut adalah perilaku buruk yang diulang-ulangi yang menyebabkan kelainan pada gigi dan jaringan pendukungnya. Kita akan membahas beberapa kebiasaan buruk yang bisa merusak gigi. Oke, yang pertama adalah menghisap jari, empeng, dan dot. Ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh anak kecil yang sering dilakukan. Biasanya ini dilakukan normal ketika anak ini berusia 0-2 tahun. Tetapi kalau misalnya udah di atas 2 tahun, tetapi masih menghisap jari, empeng, atau dot, itu sudah tidak normal karena itu sudah bisa merusak jaringan gigi dan mulut. Oke, ada 2 jenis menghisap. Yang pertama adalah menghisap nutritif atau menghisap sesuatu yang ada nutrisinya. Misalnya menghisap puting susu ibu, itu kan ada susunya, jadi ada nutrisinya. Atau menghisap dot karena ada susunya. Jadi anak itu mendapat nutrisi. Lalu jenis menghisap yang kedua adalah non-nutritif, yaitu menghisap empeng, kempeng, ibu jari, atau jari-jari yang lain. Nah, kebiasaan ini bukannya bisa memberikan hal yang baik untuk anak, tetapi malah bisa merusak kalau usianya sudah di atas 2 tahun. Oke, penyebab menghisap jari. Biasanya anak-anak melakukan hisap jari ini karena ketidakpuasan menghisap ASI. Jadi misalkan air ASI ibunya kurang atau enggak jadinya ibunya misalnya sering bekerja sehingga tidak ada waktu untuk memberikan ASI tersebut, ASInya hanya diberikan lewat dot, anak ini menjadi tidak puas dan menjadi menghisap jari. Itu salah satunya. Lalu yang kedua adalah keinginan untuk menarik perhatian. Dia menarik perhatian dengan cara menghisap jari supaya diperhatikan sama orang-orang. Dibilang, jangan hisap jari, atau enggak, kenapa kamu hisap jari? Jadi ingin cari perhatian. Lalu yang ketiga adalah rasa tidak aman pada saat anak ini stres. Contohnya misalnya dia menunggu ayah ibunya belum pulang, jadi dia agak stres atau agak lapar, atau misalnya lagi sakit perut atau ada sakit sesuatu di badannya tetapi dia tidak bisa bilang, jadi dia menghisap jari. Lalu yang selanjutnya adalah stres emosional. Kita sudah mengerti ya, kalau misalnya lagi stres, anak-anak tidak bisa mengungkapkan, kadang-kadang jadinya anak-anak bisa menghisap jari. Oke, akibat dari thumb sucking atau menghisap jari adalah gigi menjadi tonggos. Ini contoh gambarnya. Jadi di bagian yang dihisap, kalau misalnya dia hisap di bagian depan, gigi depannya akan menjadi, gigi atas depan akan menjadi lebih maju ke depan. Lalu ketika menggigit, giginya tidak akan tertutup semua, tetapi bagian depannya agak kebuka. Itu namanya open bite, atau gigi bagian yang giginya ditutup tapi nggak ketutup, jadi open, kebuka gitu. Nah, kalau misalnya dia hisapnya di depan, kebukanya di depan. Kalau dia hisapnya di samping, misalnya di gigi taring atau di belakangnya taring, atau di premolar, atau di gigi seri yang samping, sebelahnya gigi seri, itu nanti open bite-nya atau majunya di sebelah situ. Jadi itu tergantung lokasi dihisapnya di mana. Oke, pencegahan menghisap jari. Yang pertama adalah mengetahui penyebab. Jadi misalkan kita tahu anak ini menghisap jari kalau dia lagi lapar, atau kalau dia minta sesuatu tapi nggak boleh sama orang tuanya, dia jadi menghisap jari. Kalau misalnya udah tahu penyebabnya, bisa dilarang. Jadi ketika dia udah mulai menghisap, bisa dikasih tahu. Lalu kita harus menguatkan anak tersebut. Jangan langsung dimarahin, tetapi dibilangin, kamu kalau misalnya hisap jari terus, nanti gigi kamu rusak, jari kamu juga jadi, kan bekas pegang-pegang yang barang-barang di luar yang kotor, hisap jari nanti bisa sakit. Harus dikasih tahu akibat menghisap jari itu apa, supaya anak itu mengerti. Jangan langsung dimarahin. Lalu setiap dia menghisap jari harus diingatkan dengan baik. Dan kalau anak itu berhenti melakukan kebiasaan buruknya, kita harus memberikan penghargaan, dipuji atau dibilang, kamu hebat sekali ya, sekarang udah bisa menurut sama mama, sama papa, atau diberi penghargaan, dikasih hadiah, mainan atau makanan yang dia suka gitu. Baiklah. Lalu
pencegahan menghisap jari yang selanjutnya, kalau misalnya udah dibilangin tetapi susah sekali berhenti, yang pertama adalah ibu jari diolesi bahan yang tidak enak atau pahit dan tidak berbahaya seperti betadine. Jadi misalnya dia suka menghisap jari ibu jarinya dikasih betadine, jadi pas dia isep rasanya nggak enak, jadi nggak mau lagi. Atau enggak ibu jarinya ditaruhin Hansaplast, ditempelin plester anti air, sehingga pas dia hisap rasanya tidak enak, akhirnya dia tidak mau hisap lagi. Kalau masih sulit, kita bisa mencari di pasaran ada yang namanya finger guard. Ini adalah untuk pencegahan menghisap jari. Jadi di jarinya dipasang finger guard ini sehingga itu keras dan besar, sehingga ketika anak itu menghisap rasanya tidak nyaman dan dia bisa menghentikan kebiasaan menghisap jari. Akibat dari menghisap jari juga adalah adanya kalus pada jari, yaitu bagian-bagian jari yang dihisap baru yang tergigit sama gigi itu bisa menjadi agak keras dan agak kayak bengkak besar sedikit. Oke. Selanjutnya kebiasaan buruk yang kedua adalah menghisap bibir. Nah, menghisap bibir ini biasanya terjadi kalau anak ini udah berhenti menghisap jari, tapi dia masih cari kebiasaan yang lain, jadi dia menghisap bibir. Contohnya seperti di gambar ini, kalau menghisap bibir itu biasanya akibatnya adalah gigi bagian bawahnya jadi lebih mundur ke belakang. Dan bibirnya juga kalau sering dihisap bisa jadi bengkak, iritasi. Selain gigi bagian bawahnya mundur ke belakang, gigi depannya juga bisa jadi agak maju sedikit. Gitu. Kebiasaan yang selanjutnya adalah menghisap dot terlalu lama. Ini hampir sama dengan menghisap jari tadi, dia bisa merusak struktur gigi. Tapi dot yang dimaksud di sini adalah menghisap dot yang ada isinya nutritive sucking, ada isinya susu, tapi diisepnya misalnya semalaman. Jadi bayi ini mau tidur atau anak ini mau tidur, sampai besar dikasih dot, sampai dia ketiduran. Nah, di dalam dot itu kan pasti ada susunya, mengandung gula, itu bisa menempel semua ke gigi, lalu bercampur sama bakteria, berubah jadi asam, akhirnya menyebabkan lubang pada gigi. Nah, ciri khasnya kalau menghisap karena dot ini adalah giginya rata-rata semua berlubang, seperti yang ada di gambar. Oke, ini disebut juga dengan nursing bottle caries. Oke, jika menggunakan dot terlalu lama sampai tertidur. Jadi kalau anak kita atau saudara kita punya kebiasaan seperti itu, harus diingatkan dan dihentikan ya. Dotnya juga bisa diganti jadi air putih, atau enggak kalau misalnya ngedot terus giginya kan juga bisa jadi rusak maju ke depan. Harus dihentikan kebiasaannya sedikit demi sedikit. Ini seperti yang tadi saya bilang, ini selain membuat lubang pada gigi, juga bisa merusak struktur gigi dan rahang. Seperti menghisap jari tadi. Kebiasaan buruk selanjutnya yang akan kita bahas adalah bernafas melalui mulut. Oke, bernafas melalui mulut ini biasanya terjadi kalau misalnya ada gangguan pada rongga hidung. Misalnya kalau misalnya dia flu, itu kan kita jadinya nafas lewat mulut. Tapi yang saya maksud di sini adalah bernafas melalui mulut dalam jangka waktu yang sering sekali dan dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya dari anak berusia anaknya kecil sampai beberapa tahun dia nafas lewat mulut terus. Akibatnya adalah struktur rahangnya bisa berubah. Oke, pada masa pertumbuhan kalau seorang anak selalu bernapas melalui mulut, maka profil wajahnya juga bisa berubah, rahang bawahnya bisa lebih ke belakang. Kita bisa bandingkan di gambar ini orang yang bernapas melalui mulut dan bernapas melalui hidung. Oke, kepalanya jadi agak maju ke depan, maksudnya dari lehernya, juga rahang bawahnya juga agak mundur ke belakang, begitu. Kira-kira gambarannya seperti ini. Biasanya atlet juga karena sering sekali berolahraga, misalnya selalu jogging atau atlet-atlet berenang, itu kan mereka melakukan olahraga itu dalam waktu yang rutin ya. Lalu mereka kalau dilakukan sejak anak-anak, jadi kebiasaan bernapas lewat mulut, akibatnya adalah seperti ini. Struktur wajahnya bisa menjadi berubah. Selain itu, kalau selalu bernapas melalui mulut, maka mulut menjadi lebih kering.
kalau mulut kering, kalau mulut kita basah itu karena ada ludah. Nah, ludah kita itu mengandung antibakteri, jadi dia membunuh bakteri-bakteri yang jahat. Kalau misalnya mulutnya kering, berarti ludahnya sedikit, berarti antibakterinya sedikit, berarti resiko untuk adanya infeksi pada gigi, lubang gigi jadi meningkat. Resiko untuk pembengkakan pada gusi juga jadi meningkat. Kebiasaan buruk selanjutnya yang akan kita bahas adalah menggertakkan gigi. Menggertakkan gigi itu adalah gigi kita digigit keras banget atau enggak digesek-gesek. Nah, biasanya kalau dilakukannya itu bisa pas sadar atau tidak sadar. Kalau misalnya pada saat tidak sadar, itu biasanya waktu lagi tidur. Kemungkinan penyebabnya itu belum diketahui kalau melalui penelitian, tetapi dikatakan bisa disebabkan oleh stres. Bisa disebabkan oleh stres. Oke, makanya sebelum tidur harus berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya kita nggak terlalu banyak pikiran atas segala sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Oke, nah biasanya kalau kita suka menggertakkan gigi, pas bangun pagi itu kerasa sakit kepala, lalu sakit sendi rahang sini ketika bangun tidur. Lalu selain itu juga lama-kelamaan kalau sering menggertakkan gigi dan menggesek gigi, giginya akan menjadi terkikis seperti di gambaran ini. Giginya akan menjadi terkikis, menjadi lebih tipis, jadi lebih sensitif. Selain itu lama-kelamaan ia akan goyang. Gitu. Jadi harus diperiksakan ke dokter gigi dan akan dirawat. Kebiasaan buruk selanjutnya adalah mengunyah satu sisi. Oke, kalau kita mengunyah itu, kalau cuma satu sisi, akibatnya adalah profil wajah atau rahang lama-lama menjadi miring. Nah, kita harus tahu penyebabnya apa. Misalkan kita mengunyah satu sisi karena gigi kita bolong, yang di sebelah kanan. Jadinya nggak enak mengunyah di sebelah kanan, jadinya di kiri terus. Nah, kalau udah tahu penyebabnya apa, nah gigi yang bolong itu harus dirawat, ditambal misalnya supaya nyaman dipakai kunyah sehingga kita bisa mengunyah di dua sisi. Efek yang lainnya adalah kalau misalnya gigi satu sisi yang tidak dipakai mengunyah, justru karang giginya akan lebih banyak. Justru kalau misalnya kita mengunyah mengunyah itu, makanan itu selain dia bisa hancur dan bisa ditelan dengan baik, makanan itu juga membersihkan gigi kita. Jadi justru kalau nggak dipakai, malah karang giginya lebih banyak. Ini juga salah satu contoh kasusnya. Gigi di sebelah kanannya dipakai mengunyah, tetapi kirinya tidak, sehingga karang giginya malah menumpuk di sebelah kiri. Gitu. Lalu selain itu juga, nanti akan ada nyeri kepala dan nyeri pada sendi di salah satu sisi yang terlalu sering digunakan untuk mengunyah. Selanjutnya adalah menggigit benda keras. Ini kebiasaan buruk. Kita tahu gigi dan mulut kita itu cuma dipakai bagusnya tujuannya adalah untuk mengunyah makanan. Tapi kalau kita mengunyah yang lain itu bisa merusak gigi kita. Contohnya yang pertama ini adalah menggigit kuku. Kalau kita gigit kuku, giginya lama-lama bisa terkikis, bisa pecah. Selain itu kuku kita juga lama-lama habis dan jarinya jadi gampang berdarah. Sedangkan tangan kita pakai untuk pegang banyak hal, lama-lama malah bakteri masuk ke tangan kita juga jadi infeksi. Nah, kalau misalnya kita menggigit benda keras yang lainnya seperti bolpen atau es atau jepit rambut, lama-kelamaan atau kalau terlalu sering gigi kita bisa pecah atau patah. Oke. Lalu kalau misalnya salah-salah gigit malah kena ke gusinya bisa bengkak. Atau kita gigit sesuatu yang nggak bersih, akhirnya malah bakteri-bakteri masuk ke gusi kita, malah jadi infeksi, jadi bengkak. Oke, selain itu juga kebiasaan buruk menggigit benda keras ini bisa merubah susunan gigi. Dipakai gigit-gigit terus, giginya bisa mundur ke belakang atau maju ke depan, tergantung gigitnya di bagian mana. Oke, kebiasaan buruk yang selanjutnya adalah menyikat gigi terlalu kencang. Ya, kalau kita menyikat gigi itu bagusnya kalau gigi atas arahnya dari atas ke bawah, kalau gigi bawah yang di bagian dekat pipi itu dari bawah ke atas gitu. Kalau biasanya menyikat gigi terlalu kencang ini karena arahnya bukan vertikal tetapi horizontal. Digesek-gesek terlalu kencang sehingga lama-lama bagian leher gigi terkikis lalu gigi menjadi sensitif. Oke, selain sensitif juga penampilan kita jadi kurang baik kalau yang terkikis di gigi depan. Ini adalah contoh selanjutnya. Kalau misalnya menyikat giginya terlalu kencang, semua leher giginya terkikis dan giginya jadi sensitif. Ini bisa dirawat, pergi ke dokter gigi, tinggal ditutup.
Tapi kebiasaan buruk kita juga harus dikurangi. Menyikat giginya jangan kencang-kencang. Oke, yang selanjutnya adalah merokok, kebiasaan buruk. Tentu kita sudah banyak sekali mengetahui efek rokok pada tubuh manusia itu sangat tidak baik. Kalau untuk mulut, dari panasnya saja itu sudah bisa mengiritasi gusi. Belum lagi rokok mengandung bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya. Sehingga kalau terkena gusi menjadi bisa iritasi. Dan ditambah bakteri-bakteri yang ada dalam mulut itu bisa menyebabkan pembengkakan pada gusi. Selain itu juga rokok mengandung nikotin. Nikotin itu bisa menyebabkan pewarnaan pada gigi. Oke, ini semua sebenarnya bisa dibersihkan di dokter gigi, tetapi alangkah lebih baik lagi kalau kita bisa mencegahnya. Lalu selanjutnya adalah kalau kebiasaan merokoknya sudah lama bisa menyebabkan gusi warnanya menjadi berubah, hiperpigmentasi, warnanya jadi hitam, disebut dengan smoker's melanosis. Oke. Ini adalah akibat-akibat rokok. Selain itu, akibat yang lain juga, kebiasaan buruk yang lain adalah minum alkohol. Kalau minum alkohol itu selain gak bagus buat tubuh, buat mulut kita bisa menjadi kering ya dari alkoholnya. Kalau udah kering, ya kayak saya katakan tadi, kalau mulut kering, bakteri lebih banyak bertumbuhnya. Jadi resiko untuk gusi menjadi bengkak atau gigi menjadi berlubang juga jadi lebih tinggi. Sekian dari saya pada hari ini. Ayat yang akan saya bawakan adalah Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke, jadi tubuh kita, gigi kita, mulut kita ini adalah bagian dari tubuh kita. Kita harus mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita jaga mulut kita dan gigi kita dengan baik. Biar semuanya itu menjadi kepujian bagi nama Tuhan, dan itu adalah persembahan yang terbaik yang kita bisa kasih sama Tuhan. Terima kasih buat perhatiannya, salam sehat dan semoga Tuhan memberkati.